kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Sehat ya, udah datang dari sekolah ya. Kemarin ya di libur lagi ya? Iya, Bu. Iya, baiklah. Di sini Ibu tidak akan membahas masalah Yadi yang tidak sekolah, tapi di sini Ibu ingin membantu Yadi bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Ya Yadi ya? Ibu yakin, Ibu percaya ya Yadi pasti punya alasan kenapa sering libur. Iya, Bu. Iya. Nah, kenapa? Coba besarkan suaranya, jelaskan. Kadang lambat tidur, Heeh. lambat bangun, karena nonton TV main HP. Oh, jadi itu alasannya ya. Iya, Bu. Jadi malam-malam main HP, kadang nonton TV sampai malam-malam ya. Iya, Bu. Jadi paginya lambat bangun jadi malas sekolah gitu ya. Iya, Bu. Oh gitu. Menurut Yadi itu baik nggak untuk dilakukan terus? Tidak. Tidak baik ya. Nah, tahu Yadi ya. Baik. Yadi masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat dulu? Masih. Apa itu? Yuk datang ke sekolah agar memberi kabar jika ada halangan. Datang ke sekolah supaya Memberi kabar iya jika ada halangan. jika ada halangan. Ya bagus. Jadi yakin Yakin. dengan hal itu? Yakin. Iya. Sekarang kan tadi masalahnya Yadi belum bangun ya. Jadi sehingga tidak malas sekolah jadinya ya. Nah, karena malamnya lambat. Tidur. Iya, jadi sekarang bagaimana nih caranya? Apa solusi yang kira-kira bisa biar kalau kira-kira malamnya bangunnya tidurnya cepat, kira-kira paginya bangunnya cepat nggak? Tadi pagi cepat bangun, malamnya cepat tidur. Jadi gini, kira-kira apa nih jalannya? Apa kira-kira bagaimana supaya bisa bangun cepat nih? Apa solusinya kira-kira menurut Yadi? Jangan malam lambat tidur. Jangan lambat tidur ya. Ya. Jadi jangan apa? Terus kalau misalnya Yadi lambat tidur, siapa ya kira-kira di rumah itu yang bisa mengingatkan Yadi untuk jangan lambat tidur itu siapa kira-kira? Orang tua. Orang tua Yadi bisa bantu nanti sampaikan ke orang tuanya, Mak, malam-malam tolong ingatkan Yadi ya Mak supaya Yadi cepat tidur supaya besoknya cepat Bangun. bisa. Emaknya, ayah, iya. Nah, jadi itu ya. Jadi jalannya sekarang caranya sampaikan ke orang tua Yadi ya. Nah, nanti minta tolong. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Dan yang kedua, keyakinanlah berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum pernyataannya, itu tidak mencintai. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif ini artinya bukan dalam bentuk perintah, bukan dalam bentuk larangan, tidak ada kata jangan, tidak boleh ini dan tidak ya. Karena dalam keyakinan keras kalimatnya harus dalam bentuk positif. Lanjut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau kita tidak bisa menerapkannya, kesannya berat,
Ya, jangan apa, karena dari hati kita yang kita munculkan dari hati kita itu sesuatu yang bisa kita lakukan. Lanjut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi bukan kita guru, bukan pimpinan yang membuat peraturan, yang membuat keyakinan ini, tapi curah pendapat dari semua anggota kelas. Dan selanjutnya bersedia meninjau keyakinan kembali keyakinan kelas dari waktu. Jadi untuk pertama itu nanti ada kita adakan peninjauan dalam bentuk tabel T dan tabel Y, itu nanti kita praktekkan bagi saya. Nah, ini prosedurnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis. Apa dari pendapat yang disampaikan oleh murid kita catat atau di kertas plano ya, di papan tulis, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasilnya. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Nanti kan curah pendapat itu nanti kan macam-macam bentuk kalimatnya. Jadi kita ubah bersama-sama dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Sedangkan bentuk kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Tidak pakai jangan. Jangan ada kata perintah di situ, dengan kata ancaman, dengan ada kata ancaman positif. Dan langkah selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kalau sudah pas, kita tinjau ulang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga. Jadi kalau kita mau cetak dalam bentuk poster nanti bisa juga kemudian ya kita cetak dalam bentuk poster, kita tanda tangan sama-sama. Akhirnya kita menyetujui keyakinan kelasnya. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang sudah dilihat oleh semua warga kelas. Itu materi tentang tergantung anak-anaknya juga pendapat anak-anak tadi. Kita ambil dari pendapat anak-anak. Banyaknya berapa? Kalau kita 3 sampai 7 itu banyak dulu ya, jadi panjang ya. Jadi bisa gabung kan makanya supaya kalimatnya universal dari kamu supaya umum kalau yang kalau anak merincikan itu bisa nanti aturan kelasnya. Kalau keyakinan itu sifatnya umum kan kalimatnya. Untuk apa kita menciptakan budaya positif atau mengapa ada anak kita, murid kita atau seseorang itu dia melanggar peraturan atau melanggar tata tertib dan melanggar disiplin tadi? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipahami untuk memahami cara mendisiplin anak kita. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut para ahli tadi, ahli psikologi tadi. Jadi seseorang yang melanggar peraturan, seseorang yang tidak disiplin itu berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Anak-anak kita tadi kita pahami dulu apa kebutuhan yang tidak mereka
mau tidak mereka dapatkan. Nah, dari itu baru kita lakukan tindakan nanti melalui segitiga restitusi. Sebelum kita melakukan segitiga restitusi, ada 5 posisi kontrol guru yang diterapkan selama ini. Yang pertama, guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai pemenang, sebagai pemantau, dan sebagai manajer yang paling baiknya, yang paling bagusnya kita sebagai guru itu sebagai seorang manajer. Bagaimana nanti sebagai penghukum ini apa ciri-cirinya? Ada ini nanti ya, ciri-cirinya kata-kata yang perlu kita terapkan akan kita jelaskan nanti lebih lanjut. Dan untuk menerapkan di sekolah, apa namanya itu, datang tepat waktu, ya, disiplin waktu, disiplin waktu, Disiplin nanti disiplin soal disiplin tuh. tepat waktu. Kita mau goyang kita ya. Mulai terlalu Kita mau goyang dulu. Ini tuh, mulai dong. Ada sesuatu dah. Coba kedua aku kan mereka kan kedua. Yo. Jadi aku coba. Ini memang itu. Ini penerapannya jangka panjang. Tepat waktunya itu jam berapa atau maksudnya? Nah, juga punya nih. Keyakinan Sekarang.